ketika infak, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang terakhir dari pembahasan kita kali ini adalah yang paling bagus, bahwa seseorang yang mencintai Rasulullah SAW akan dibangkitkan bersamanya di Yaumul Qiyamah. Masya Allah, ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar. Ya, ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau datang aja dan bertanya. Kemungkinan sahabat ini adalah seorang Arabi, seorang Badu. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Tiba-tiba datang dan bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ada angin apa yang dia menanyakan datangnya hari kiamat? Rasulullah juga agak heran-heran itu. Ini orang datang-datang bukannya nanya hukum apa, nanya kiamat kapan ya Rasulullah? Ini pertanyaan yang cukup mengagetkan kan? Tapi Rasulullah dengan tenang beliau menjawab, madza a'tadta laha? Kiamat itu enggak penting kapan terjadinya. Yang penting adalah kalau datang, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya, ya kan? Kalau kiamat datang kamu enggak punya apa-apa, ya sudah hancur, enggak ada faedahnya. Tapi yang Rasulullah tanyakan, madza a'tadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat, sehingga kamu kok nanyain kapan datangnya kiamat? Apa sudah siap? Benar kata, boleh kalau kita terjemahan bebas seperti itu. Apa kamu sudah siap menghadapi kiamat kok nanya-nanya? Kata dia, mahabbatullahi wa rasuluh. Subhanallah. Ternyata dia sudah siap mungkin ya. Dengan jawabannya itu mantap sekali. Ketika ditanya, kenapa kamu nanya hari kiamat? Apa kamu sudah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapinya? Kata dia, mahabbatullahi wa rasuluh. Ya Rasulullah, saya sudah punya modal ini. Apa modalnya? Modalnya adalah mencintai Allah dan engkau, Rasulnya. Jadi kalau kiamat datang pun saya siap gitu, subhanallah. Dengan modal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bukan omong doang, bukan omdo, bukan hanya omongan saja, tapi benar-benar dibuktikan. Cinta kepada Allah ya menjalankan perintah-perintahnya, cinta kepada Rasul, mencintai beliau dan juga mengamalkan sunnahnya, membela beliau kalau disakiti. Ya. Kata Rasulullah apa jawabannya? Jawaban yang sangat bagus ya. Fa innaka ma'a man tuhib. Ya. Kata Rasulullah, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Ya, kalau engkau mencintai Rasulullah, maka engkau akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, kecintaan terhadap Rasul itu akan membuahkan hasil yang tidak tanggung-tanggung, yaitu akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Fa innaka ma'a man ahbabta, ya, sesungguhnya engkau nanti akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai, yaitu Rasulullah. Qala Anas bin Malik, perawi hadis ini mengatakan, wallahi ma farihna ba'dal islami min qawli sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kata Anas bin Malik, perawi hadis ini, demi Allah, saya tidak merasakan kegembiraan melebihi kegembiraan setelah mendengar sabda Rasulullah SAW ini, yaitu bahwa engkau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan bersama beliau. Dan ini janji dari Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, yang janjinya pasti benar, tidak akan menyeleweng. Janji Rasul itu tidak akan diingkari. Wa qala Anas, dan Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Umar wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Dan aku mencintai, kata Anas bin Malik, aku mencintai Allah dan Rasulnya, serta aku mencintai Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar, ya, mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan saya berharap, kata Anas, subhanallah, padahal Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah, yang membantu Rasulullah dalam urusan-urusannya, bekas pembantu Rasulullah, khadim Rasulullah SAW, dan menyertai Rasulullah di banyak safar beliau, dan juga banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ya, kata dia, saya mencintai Allah dan Rasulnya, juga mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap nanti kalau meninggal dibangkitkan bersama-sama mereka. Kata Anas, wa illam akun a'mal bi'amalihim, sekalipun saya tidak bisa menyamai amal mereka. Ya Rasulullah jelas paling hebat
dalam beribadah kepada Allah. Abu Bakar orang kedua dalam Islam. Umar juga seperti itu. Kata Anas, sekalipun saya tidak mampu seperti mereka dalam beribadah, dalam berjihad, dalam berjuang, tapi mudah-mudahan saya bisa dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Karena saya mencintai mereka. Mencintai karena Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 poin atau 4 poin dari hasil yang akan kita peroleh insyaallah kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita yang terakhir, tinggal 10 menit ya, tinggal 10 menit. Ini adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah? Ya, ada dikatakan dalam pepatah, kullun yadda'i hubbul laila wal laila bari'atun minhu. Ya, atau seperti itulah. Ya, semuanya mengaku dia cinta sama Laila. Laila ini adalah orang yang sangat cantik kayaknya gitu, sehingga dijadikan masal, ya, orang yang sangat cantik, cakep, sehingga orang-orang semuanya mengaku saya cinta Laila, atau Laila itu cinta sama saya gitu. Semuanya mengaku seperti itu. Padahal si Laila ini sama sekali nggak pernah noleh sama dia. Ya. Semuanya mengaku cinta, semuanya ngaku Rasul, cinta Rasul, sampai ada nasyid cinta Rasul. Ya. Siapa itu? Haddad Alwi apa siapa? Cinta Rasul. Nah, semuanya ngaku, semua umat Islam ngaku cinta Rasul. Tapi apa benar-benar dia mencintainya atau tidak? Atau hanya sekedar omongan saja? Ya. Seperti tadi dikatakan semuanya mengaku mencintai Laila, tapi sebenarnya Laila tidak mencintai dia sama sekali. Nah, kecintaan terhadap Rasulullah itu ada beberapa tanda, alamat. Minimal ada 4 tanda. Tanda yang pertama adalah al-hirsu ala ru'yatihi wa murafaqatihi. Berusaha dan berkeinginan keras untuk bisa melihat Rasulullah SAW dan mengikuti serta menjadi sahabat, menyertai beliau. Nah, ini tentunya bisa diperoleh oleh orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat, oleh para sahabat yang bisa bertemu dengan Rasul. Kalau kita pingin bertemu dengan Rasulullah, kita pingin bersama dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat, ya, ketika dibangkitkan. Ya. Ini sudah banyak sekali dicontohkan, diantaranya adalah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat gembira, ya, sangat gembira ketika mendengar, ya, berita bahwa Rasulullah SAW telah diizinkan untuk berhijrah. Kita semua tahu cerita hijrah sahabat Rasulullah SAW itu semuanya dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Hatta Umar radhiyallahu anhu juga dalam riwayat yang sahih adalah beliau bersembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah karena diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang yang hijrah itu dilarang mereka membawa harta kekayaan mereka. Orang kafir Quraisy sangat keji dan jahat. Sekalipun orang muslim di Mekah itu kaya-kaya, tapi ketika hijrah tidak ada yang boleh membawa hartanya sedikit pun. Bawalah bekal untuk makan di jalan dan baju yang dipakai. Tidak boleh bawa hartanya, emasnya apa, semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena mereka peroleh di Mekah, bagaimana akan dibawa ke Madinah? Ya. Itu cara mereka untuk melemahkan orang-orang yang mau hijrah dari kalangan para sahabat. Ketika tinggal Rasulullah dan Abu Bakar serta Ali, ya karena akhir-akhir para sahabat sudah pada hijrah semua, Rasulullah datang pada waktu yang tidak biasa beliau datang, artinya fi waktu zahirah, sekitar habis zuhur gitu. Waktu orang pada beristirahat, beliau datang dengan muqanni'an, dengan membalutkan sorbannya di mukanya. Datang ke rumah Abu Bakar dan mengetuk pintunya. Abu Bakar sangat heran dan takjub, kenapa Rasulullah datang pada saat seperti ini? Kata dia,